Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Meong Oplet dalam acara yaitu Nasirok, nasihat singkat Ramadan ceria. Bersama Dakom, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang ke-11. Luar biasa, gimana semuanya pada puasa? Alhamdulillah. Ya, pemirsa, sahabat Dakom dimanapun berada, semoga puasa pada hari ini yang ke-11 kita dimudahkan sampai beduk azan maghrib. Jadi mudah-mudahan ibadah puasa pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya akan menemani sahabat Dakom maupun di studio untuk menemani berbuka. Jadi sambil berbuka menunggu azan maghrib, daripada kita keliling bermacet-macetan, betul ya, apalagi jam sekarang luar biasa, di mana-mana macet. Lebih baik pantengin terus yaitu YouTube kami Dakom Official. Nah, disitulah ada ilmu-ilmu guru-guru kita. Pada episode hari ini insya Allah kita akan membahas tentang definisi atau kaidah puasa. Jadi buat para sahabat Dakom dimanapun berada, maupun di studio maupun di rumah, yang di kantor ataupun yang ngabuburit di pinggir jalan, di jembatan layang maupun di pinggir kali, hati-hati kayak bekicot. Pokoknya buat sahabat Dakom pantengin terus YouTube kami, pokoknya seru. Selain kita menunggu azan maghrib, di sini kita mendapatkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, mendapat ilmu dari guru-guru kita yang luar biasa keilmuannya, yang tidak perlu diragukan. Insya Alhamdulillah. Pokoknya buat sahabat Dakom, insya Allah saya Meong Oplet akan menemani sahabat Dakom kurang lebih sekitar 45 menitan. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus ya. Insya Allah pada episode sekarang kita dihadiri insya Allah yaitu yang pertama qori kita, Ustadz kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Agus Jamaluddin Al-Bukhari yang biasa dipanggil Ustadz Ajam. Yang kedua yaitu nanti nasihat-nasihat singkatnya tentang definisi puasa yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Saifuddin Al-Ghifari yang biasa dipanggil Ustadz Asa. Asa-asa kepanggih. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik, alhamdulillah. Jadi buat para jamaah maupun sahabat Dakom di rumah maupun di studio, kita akan memasuki segmen berikutnya insya Allah. Ya, pada saat ini kita panggil, inilah dia bintang tamu kita yang akan membahas tentang qiraah, bacaan Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Nanti gimana, nanti kita dengarkan, kita saksikan. Langsung saja kita panggil, ini dia Ustadz Agus Jamaluddin Al-Bukhari. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ke kamera Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk Pak Ustadz. Masih lancar ya puasanya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tadi dari rumah nggak macet? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, udah mau hadir di acara kita. Siap ya untuk berbagi ilmu? Insya Allah. Mengeluarkan suara emasnya? Insya Allah. Ya, baik. Sahabat Dakom dimanapun berada, baik di studio maupun di rumah, di kantor maupun di jalan, kita dengarkan, kita saksikan. Inilah dia pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh guru kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام Allah. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Allah. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah. صدق الله العظيم. Hadirin yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan membahas yaitu tuntunan lagu, kunci lagu untuk bisa mengumandangkan seni membaca Al-Quran. Kita itu perlu kunci lagu ataupun tausyeh. Ya. Oh, iya. Ya, tausyeh. Oh, tahu sih. Kalau tahu bulat gimana, Pak Ustadz? Tahu bulat adanya di gerobak. Iya, iya. Ya, Oh, jadi baca Quran juga ada lagu-lagunya? ada. Oh, jadi lagu apa? Goyang dumang? Lagunya Apa nih? pertama lagu yaitu tuntunan lagunya lagu Bayati. Oh, keren. Goyang dumang gitu, bukan? Yang kedua Soba. Coba. Yang ketiga Hijaz. Hijaz. Yang keempat Nahwan. Nahwa. Yang kelima Ros. Ros. Yang keenam Sikah. Yang terakhir Ziharkah. Oh, ada Jadi 7. semua tuntunan lagu untuk seni membaca Al-Quran itu ada 7 Ada 7. lagu. Oh. Tingkatan lagunya ada 7 tingkatan lagu. Terutama yaitu ada Bayati, Ya. ada Soba, Iya. Hijaz, Nahwan, Ya. terus Ros, Sikah dan Ziharkah. Ziharkah. Mari sahabat Dakom yang ada di rumah ataupun yang di studio, saya akan memberikan tip-tip untuk memberikan yaitu penjelasan tentang tausyeh. Huruf hijaiyah
yang tidak asing lagi, kita dari kecil udah kita pelajari, yaitu huruf hijaiyah dari huruf alif, ba, ta, sa, Sampai dan ya. seterusnya. Oke, baik. Stop dulu Pak Ustadz. Baik, untuk para sahabat Dakom dimanapun berada, baik di studio maupun di rumah, dan lagi ngabuburit di jalan, penasaran? Pasti penasaran. Makanya pantengin terus IG kita, yaitu Dakom Manajemen, dan YouTube-nya Dakom Official. Baik, untuk para sahabat Dakom, baik di studio, gimana, penasaran dengan lagu-lagu bacaan Quran? Oke, baik, untuk sahabat Dakom Studio maupun di rumah, kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ajam. Silakan lanjut. Yang pertama, Iya. saya akan membawakan yaitu tingkatan lagu Bayati Asli Horor. Ya. Bayati Asli Horor itu paling pertama di dalam lagu Bayati yang terdiri dari 7 lagu lagi. Oh, 7 lagi? Dari 7? 7 lagi? 7 lagi. Ini lagu Bayati ada 7? Ada 7. Oh, Ya. itu baru Bayati? Bayati doang. Bayunya di mana, Mbak Ayunya? Mbak Ayunya masih di rumah, belum pada kesini. Abis Bayati ya. Oke. Yang pertama gimana? Yang pertama apa tuh, itu huruf alif dalam lagu, tingkatan lagu yaitu Bayati Asli Horor. Mari perhatikan. Horor apa horor? Horor. Oh, horor. Horor. Ya, bukan Bayati kolor Asli Horor. Ya. Jangan kolor ya. Horor. Gitu ya. Mari perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya huruf alif. Ingat, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Oh, ya. Itu contoh hurufnya ya. Contoh hurufnya. Iya. Tingkatan Bayati yang pertama. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Nah, itu kunci lagu ya. Itu lagu contoh. Lagu pertama dicontohkan ketika huruf hijaiyah diterapkan ke seni membaca Al-Quran. Okay. Dalam surah Al-Anfal ayat 1 dengan contoh. Ya, coba misalkan, gimana contohnya Pak Ustadz biar kan kita tadi, paham. A, I, U. Kalau gini, A, I, U. Nah, sekarang tinggal ayatnya. Ayatnya. Yas'alunaka 'anil anfal. Gitu ya. A, I, U, yas'alu. Nah, itu kunci. Ya, A, I, U. A, I, U. Ba'uan. Oh, nah, bisa nggak para sahabat, bentar dulu Pak Ustadz? Ya. Bisa nggak? Coba dibuka mulutnya, dibuka. Ayo, coba. A, I, U. Nah, gitu ya Pak Ustadz ya. Coba yang di studio. Ayo, coba sekali lagi. Oke, untuk pemirsa sahabat Dakom, boleh dicoba pergerakan ini ilmu buat kita. Lanjut Pak Ustadz. Coba untuk sahabat Dakom yang di studio ataupun yang di rumah mengikuti, yaitu huruf hijaiyah dalam Bayati Asli Horor. Kita tungtun dulu ya untuk pertamanya saya dulu ya. Iya dong, baru contohin. para jamaah sekalian ya. Siap. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Coba semuanya sahabat Dakom. 1, 2, 3. Yuk. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A.
Nah, itu contohnya ketika kita mengumandangkan bayati asli horor atau bayati asli, ya. Di dalam surah yang lain tetap begitu sama. Misalkan dengan huruf apa namanya? Surah yang lain tetap. Misalkan surah-surah pendek, Qul a'udzu birabbin nas. Itu Ustaz. Ya. Jadi itu untuk kunci. Kalaupun kita masuk ke rumah, kalau tanpa kunci kan nggak bakalan bisa masuk ya Ustaz ya. Lah bisa kata siapa? Pakai linggis sama saya. Nah, ngapain pusing ngomongin kunci? Iya. Nah, itu ya. Ya. Dalam Quran juga begitu. Mencontohkan atau memperhatikan dalam lagu, dalam seninya, biar masuk ketika kita berkumandang itu diawali dengan bertausyeh. Nah, gitu ya. Itu udah 2 ya? Udah 1. Oh, 1. Satu lagi. Satu lagi, Nah, iya. Yang kedua, itu yang dinamakan bayati nawa. Babibu babebu bam bani bab naminal mubani mabibam bani ba. Gitu ya. Iya. Nah, ketika di Qur'annya babibu kulil, nah sama kan ya. Jadi nggak bakalan tidak sama karena dituntunlah dengan bertausyeh. Kulil anfalu lillahi war rasul. Gitu ya. Nah, jadi huruf ba ketika sukun itu kolkola. Babibu bab harus ada. Jangan sampai tidak ada kedengaran kolkolahnya. Jangan sampai babibu bab tidak memantul. Iya. Babibu bab bubam. Ketika nun sukun atau nun mati ketemu huruf ba namanya iklab. Harus panjang berapa harkat iklab? 2 harkat saja. Babibu bab bubam, tahan dulu 2 harkat. Bukan 2 hari ya? 2 harkat aja. Kalau 2 hari kelamaan, ya. Itu, ya. Bani bab kembali kolkolah. Ya. Ya, minal mub kolkolah juga. Minal mubni mabi bam, itu iklab lagi bani ba, ya. Nah, itu cara kita untuk mempermudah membaca seni, membaca Al-Quran. Jadi kita harus bertausyeh. Kalau pemirsa masih penasaran, ikuti terus dalam acara Dakom official dalam rangka ngebuburit. Ya. Jadi kita di sini untuk menyampaikan pembelajaran seni membaca Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Dakom, baik di studio maupun di rumah dan lagi ngabuburit, kita nambah ilmu lagi. Jadi tadi ada lagu-lagunya. Jadi hidup dengan ilmu, insya Allah hidup akan terarah. Hidup dengan seni, insya Allah akan indah. Begitu. Betul. Jadi apapun kehidupan kita, kalau dengan seni, insya Allah akan terasa indah. Bagaikan aku melihat wajah Pak Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita dapat 2 ilmu tentang lagu tadi ya. Iya. Yang pertama kategori bayati. Asli. Terdiri dari 7, baru dibahas 2. Jadi pemirsa sahabat Dakom, baik di studio maupun di rumah dan dimanapun berada, penasaran tentang lagu-lagu selain itu, saksikan terus kita dalam IG yaitu Dakom Manajemen dan YouTube-nya Dakom Official. Baik, langsung saja Pak Ustadz. Ini kita nggak berdua. Siap. Nanti kita akan dibahas oleh guru kita.
yaitu tentang definisi atau kaidah puasa kita. Jadi biar kita tahu pengertian puasa itu apa, betul? Jadi buat pemirsa di studio maupun di rumah, langsung saja kita panggil, inilah dia narasumber kita yang akan menyampaikan definisi atau kaidah puasa kepada Ustadz Asep Saifuddin Al-Ghifari yang biasa dipanggil Ustadz Asa. Yuk tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz duluan. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk sebelah, geser Pak Ustadz Ajam. Ya, ini Pak Ustadz Asa ya. Baik pemirsa, sahabat Dakom, dimanapun berada, di studio maupun di rumah, alhamdulillah kita sudah kehadiran dua manusia yang super, pilihan Allah. Amin. Yang satu mudah-mudahan ahli Quran, Amin. yang satu insya Allah akan memberikan nasihat kepada kita, kolbu kita, hati kita. Memang hidup itu harus banyak dinasehati. Kalau tidak dinasehati, yang ada kita salah jalan terus. Baik, gimana Pak Ustadz Asa, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, Asa ini Ustadz Asep Saifuddin Al-Ghifari. Betul. Oh, singkatan. Singkatan. Oh, Asa kenal, asa kapanggih. asa be. Asa apa ya? Asa jangan putus asa. Asa. Iya, kalau putus kolor udah biasa. Biasa. Kalau putus asa dosa. Baik, sehat ya. Tadi Alhamdulillah. kesini sama siapa Pak Ustadz? Alhamdulillah bersama santri dari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa ini lancar ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Sampai ke 11 alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat Dakom sudah penasaran ingin mendengarkan nasihat dari guru kita, langsung saja kepada Ustadz Asep Saifuddin Al-Ghifari atau Ustadz Asa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bang Mian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala amma ba'du. Pemirsa, hadirin jamaah, baik yang di studio ataupun pemirsa YouTuber, dimanapun Anda berada, di Nusantara ini, Minas Sabang ilal Merauke, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam naungan dan lindungan serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin hamba Allah, pemirsa YouTuber, rahimakumullah. Ramadan merupakan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana di bulan Ramadan, bulan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, ridha dan inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka kita selaku umat manusia yang beragama, tentunya diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, dari tanggal 1 sampai akhir, diiringi dengan kekhusyuan dan kekhidmatan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, termasuk puasanya, tarawihnya, senantiasa dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kurun waktu yang begitu relatif singkat ini, dalam acara Nasirok, nasihat singkat Ramadan ceria, kali ini alhamdulillah saya bertugas untuk menyampaikan nasihat-nasihat singkat dalam judulnya apa Bang Myung? Definisi atau Definisi kaidah. ataupun kaidah puasa. Nah, definisi ataupun kaidah puasa ini tentunya kita harus mengkaji terlebih dahulu agar amal ibadah yang kita lakukan, puasa khususnya, senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akur dengan keterangan sebagaimana Syekh Ibnu Ruslan menyatakan di dalam kitab Matan Jubatnya, fakuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu
mardudatun latuqbalu faqulu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuqbalu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi daimatan bidawami mulkilahi. Hadirin jamaah pemirsa YouTuber rahimakumullah, di mana kata Syekh Muhammad, kata Syekh Ibnu Ruslan menyatakan bahwasannya siapapun dia orangnya yang beramal ibadah tanpa didasari dengan satu riset ilmu pengetahuan agama, maka amaluhu mardudatun latuqbalu, segala amaliyahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mau sholatkah ia, puasakah ia, kalau tidak tahu ilmunya terlebih dahulu, maka sayang 1000 kali sayang, ibadah kita banyak tak terbilang, namun pahalanya terbang dan melayang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah pengen dapat pahala kita puasanya, pengen puasa kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen. Alhamdulillah, termasuk saya pribadi. Bang Myong gimana? Pengen dapat pahala? Oh, pastilah. Alhamdulillah, insya Allah. Manakala kita puasa, tahu ilmunya, tahu syarat dan rukunnya, insya Allah puasa kita senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di mana definisi ataupun kaidah kapankah ini puasa Ramadan dilakukan? Kapankah puasa Ramadan digelarkan oleh baginda Rasul pada 14 abad yang silam? Sebagaimana sejarah mencatat bahwasannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ialah di tahun kedua setelah hijrah dari kota Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah, Bang Myong. Nah, alhamdulillah disitulah baginda Rasul melaksanakan puasa. Lalu dalilnya, definisinya ini dari mana? Iya. Yang jelas sudah ada ketentuannya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman. Kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai golongan orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan puasa, untuk berpuasa di bulan Ramadan, Bang Myong. Iya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu Allah wajibkan, Allah perdukan, Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kita semuanya. Tujuannya apa? Allah memerintah puasa kepada kita. Tujuannya tak lain semata-mata la'allakum tattaqun, agar kita semua termasuk ke dalam kategori golongan orang-orang yang bertakwa. Makanya mudah-mudahan hadirin baik yang berada di studio ataupun pemirsa YouTuber, baik di mancanegara, dimanapun itu berada, minas Sabang ilal Merauke, insya Allah kita termasuk ke dalam kategori golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hamba Allah, kekasih Rasul yang berbahagia. Setelah kita mengetahui acuan dalilnya bahwasannya Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, lalu apa sih puasa itu? Iya. What the meaning saum? What the meaning puasa, Bang Myong? Iya, yes, apa yes, itu yes. yang namanya puasa? Yes. Mahwa saum, apa sih itu yang namanya puasa? Yes. Yang namanya puasa ini ada dua versi golongan. Oh, dua versi. Gitu. Ada dua penjelasan. Yang pertama menurut lughat. Oh. Yang kedua menurut syara.
Lalu apa yang namanya saum menurut lughat? Iya. Yang namanya saum, yang namanya puasa menurut lughat ialah al-imsaku. Setiap kita menahan diri itu namanya puasa, Bang. Oh. Seperti contohnya Abang tadi mau berangkat syuting, Iya. ya, mau berangkat syuting dalam acara Nasi Rock, Iya. Abang bawa mobil di jalan. Iya. Tiba-tiba secara mendadak ada nenek-nenek lewat. Iya. Terus, Tahu nenek-nenek udah tua? keriput lagi ya? Iya, nenek-nenek udah tua. Namanya nenek Lewat. emang tua. Nah, begitu nyampe depan, dengan secara mendadak Abang ngerem. Nah, iya gitu. ngerem. Tiba-tiba ya, apa namanya, rekan Abang, sahabat Abang yang berada di belakang, termasuk Bang JJ, di belakang sontak menjerit. Kaget. Abang kenapa, Bang? Jawab dengan simpel, Abang menjawab, saya lagi puasa. Oh. Emang betul lagi puasa. Maksudnya menahan. Oh. Jadi nginjek rem, nahan mobil, itu namanya puasa. Oh, berarti kalau nahan bayar utang juga puasa. Nah, sama itu juga. Oh, terus mau puasa, bayar, minta dulu gitu. Berarti gitu ya. Iya, karena menurut pandangan Bayar utang juga lughat, bisa ya kalau nahan ya. Yang namanya puasa ialah al-imsak, menahan. Jadi setiap menahan itu puasa. Tapi itu menurut lughat. Cuman menurut satu kaidah, al-lughat la tusbitul ahkam. Pendapat lughat, versi lughat tidak bisa dijadikan sandaran patokan hukum. Lalu apa Pak Ustadz? Yang bisa dijadikan sandaran patokan hukum? Nah, inilah versi yang kedua. Inda syar'an. Menurut syariat agama. Lalu bagaimana nih menurut syariat agama? Nah, ini dijawab langsung oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'innya yang berkarismatik. Kata beliau, yang namanya puasa menurut syara ialah al-imsaku an minal motori. Al-imsaku menahan, menahan diri minal muftiri. Maaf. Al-imsaku minal muftiri bisurutihi. Jadi yang namanya puasa menurut syara, menurut agama, menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ialah al-imsaku, setiap kita menahan daripada makan, menahan daripada hausnya minum, menahan daripada apapun itu bentuknya yang bisa membatalkan terhadap puasa, itulah yang namanya puasa. Namun itu semua bisurutihi, mencakup dengan bermacam-macam syarat dan ketentuan di dalam puasa. Ada yang nyeletuk, Bang. Ya. Ada yang bertanya, maaf Ustadz, saya bertanya, oh silahkan. Apa sih itu syara? Puasa menurut syara. Nah, kalau ngomong-ngomong syara, ini adalah termasuk kategori majaz mursal. Mimbabi itlaqil masdar wa iradatis mil fa'il. Jadi yang di ngomong-ngomong mah itu secara majaznya syara puasa menurut Rasul, itu secara majaz. Oh, gitu. Ada lagi puasa menurut Allah, itu secara hakikat. Jadi secara gamblangnya, putusannya bahwasanya apa sih yang namanya puasa menurut Allah dan Rasulnya? Nah, begitu. Jadi yang namanya puasa menurut Allah dan Rasulnya, itulah tadi yang disampaikan oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, bahwasannya setiap kita menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dari perkara yang bisa membatalkan terhadap puasa, itu pun mencakup dengan bermacam-macam syarat dan ketentuannya. Itulah yang namanya puasa. Makanya, yuk, dalam kurun waktu yang begitu relatif singkat ini, dalam istilah bahasa Turki menyatakan dalam rangka ngabuburit, nyore-nyore abang, sebelum kita nunggu beduk maghrib, sebelum kita buka puasa, alangkah indahnya, yuk sama-sama kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah puasa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Akur dengan keterangan Rasul, kata baginda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata baginda Rasulullah alam bimaradihi bidzalik. Man min siyagil umum. Dalam artian min siyagil umum, ini kategori man, abang. Ya. Bukan hanya abang saja. Termasuk laki-laki man. Perempuan man. Oh, bukan men, perempuan. Bukan. Tua perempuan man. Muda man. Cacah, menak, konglomerat, pejabat, rakyat, bahkan sampai orang yang melarat.
itu pun termasuk kategori iman. Iya. Jadi ibarat yang disampaikan oleh baginda Rasul tidak tertuju terhadap satu kaum, tidak tertuju dalam satu golongan, tidak tertuju bagi orang yang dewasa. Siapapun dia yang sudah akilin baligin mukallaf, dalam artiannya mukallaf, maka dia ketika berpuasa imanan wahtisaban, dengan dilandasi keimanan dan semata-mata mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir hadirin semuanya, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan karena waktu yang begitu relatif singkat ini, mudah-mudahan uraian materi meskipun singkat, padat, tapi mudah-mudahan berkhasiat dan bermanfaat. Amin. Dengan harapan dan tujuan agar kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Mungkin kiranya itu saja ya Bang Meong yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila hidayah wa taufik wa hasbunallahu wa ni'mal rafiq. Summas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, pemirsa sahabat Dakom, baik di studio maupun di rumah dan di pinggir jalan atau lagi di jalan maupun masih di kantor. Alhamdulillah yang sedang menyaksikan IG kita, yang sedang menonton live Instagram kita, dan nanti kalau yang ketinggalan boleh nonton di YouTube kami yaitu Dakom Official. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan penjabaran luar biasa. Ini bukannya singkat tapi ya luar biasa, ilmu yang tadi disampaikan langsung sampai ke hati kita. Amin. Ya. Jadi alhamdulillah definisi ataupun kaidah tentang puasa sudah dijabari oleh Ustadz kita, Ustadz Asa. Jadi gimana, sudah paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, untuk sahabat Dakom dimanapun berada, baik yang di studio maupun yang di rumah dan di kantor maupun di jalan, yang ingin bertanya boleh. Kalau yang di jalan maupun di kantor maupun di rumah, boleh langsung komen, share di YouTube kami maupun di IG kami. Adapun di studio ada yang mau bertanya tentang definisi atau kaidah puasa. Ada yang mau bertanya? Oke. Nama siapa? Ahmad Sofyan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita lagi berpuasa terus lupa malah makan dan minum? Nah, yang jadi permasalahannya, makan dan minum tidak disengaja itu membatalkan puasa apa tidak? Sudah. Oh, sudah itu? Ya. Oh. Ngomong-ngomong, udah berapa gelas lupanya? Berapa gelas? Ya. Satu teko kali ya? Iya, mending jadi teko 1 galon dia. Wah, galon. lupa. Subhanallah. Baik pemirsa, itu tadi pertanyaannya. Intinya kalau kita lagi puasa, tiba-tiba kita lupa minum dan makan gitu Pak Ustadz. Hukumnya apa? Batal atau gimana Pak Ustadz? Nah, sekarang kumpulin aja pertanyaan siapa lagi? Oh, mau dikumpulin dulu? Kumpulin dulu. Oke. Yang kedua boleh? Siapa? Oh, ini. Oke. Nama? Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya kalau kita lagi berpuasa tidur siang. Nah, pas lagi tidur siang malah mimpi basah. Nah, kan mimpi basah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana puasa kita batal apakah tidak bila mana siang-siang mimpi basah? Nah, itu yang jadi Ya, terus? Udah. ya itu cukup. Bagaimana puasanya batal atau Apa tidak? Siang-siang berpuasa mimpi basah. Lah, itu mah saya tiap hari ngompol. Ngompol ya. Itu puasa ya, boleh ya kalau Ya, boleh. siapa lagi barangkali Ya, abang oh, mau baik. bertanya? Pemirsa, ini seru. 2 pertanyaan. Yang satu tadi tentang lupa makan dan minum ketika lagi puasa. Yang kedua, mimpi basah ketika siang hari, lagi ketika tidur. Baik, yang ketiga. Takut abang mau bertanya? Oke, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya nih, Pak Ustadz. Dari sahabat Dakom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, luar biasa acara Nasirok. Sangat bermanfaat untuk saya. Amin. Episode kemarin saya menyaksikan dan sekarang saya nonton di IG. Alhamdulillah. Mau bertanya Pak Ustadz, ini mengenai pengantin baru. Nah, saya kan pengantin baru nih Pak Ustadz. Oh, selamat ya. Selamat ya, Selamat ya. selamatin kita, selamat Buat Neng Wina. Buat Neng Wina yang pemirsa YouTuber juga ya. Iya, sahabat Dakom. Sahabat Buat Neng Dakom Wina. yang di rumah. Pengantin Alhamdulillah, baru, pengantin semoga baru. sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga panjang jodohnya. Amin, Kita doakan. amin. Amin. Baik, ini pertanyaannya Pak Ustadz. Rupanya nih ya. Saya lanjut ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Saya pengantin baru, ya kurang lebih baru 2 minggu. Wah, berarti pas puasa, sebelum puasa ya? Sebelum puasa. Iya, dia kayaknya ngejar tayang nih. Mau bertanya, ketika itu saya lupa. Padahal saya berpuasa, tapi saya sama suami berhubungan badan. Gimana itu hukumannya? Hukumannya. Hukumnya. Iya, begitu Pak Ustadz. Batal atau dosa Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Nah, hadirin jamaah baik yang berada di studio ataupun pemirsa YouTuber dimanapun saja Anda berada, di mana kami tadi menyimak, memantau, menggarisbawahi daripada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan baik jamaah yang di studio, bahkan pemirsa YouTuber, pengantin baru ya Bang. Iya, Neng Wina. Neng Wina, Ya, Neng subhanallah, dari jauh beliau bertanya. Nah, yang pertama pertanyaannya, bagaimana ketika kita sedang berpuasa, siang-siang nih Bang, Iya. aus banget. Iya. Karena biasanya tengah hari itu minum es kelapa. Iya, biasanya puasa yang pertama tuh lupa. Biasanya. Akhirnya dia beli tuh es kelapa. Iya. Habis. Begitu habis, ada yang ngingetin. Ada yang, Bang, emang gak puasa? Loh, iya saya lagi puasa. Nah, tuh bagaimana tuh hukumannya ya? Iya. Hukumnya bagaimana? Nah, secara agama, makan dan minum ketika kita lupa itu tidak membatalkan terhadap puasa. Oh. Tidak batal, tidak apa puasanya. Bahkan nyambung dengan pertanyaan tadi dari pemirsa YouTuber, itu bersetubuh, Oh, iya, langsung. berhubungan intim langsung dengan suami. Iya. Nah, itu pun sama. Oh, sama. Tidak membatalkan puasa. Oh, tapi udah berkali-kali misalkan gimana itu? Banyak. Iya. Tuh. Bersetubuhnya berkali-kali siang hari. Makan dan minumnya berkali-kali. Lupa aja. Lupa ya, misalnya lupa. Nah, itu bagaimana? Tetap tidak batal, tidak apa puasanya. Oh, gitu. Di mana jawabannya? Yuk, kita simak sebagaimana saya kutip daripada kitab Fathul Mu'in, karangan daripada Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, bahkan diimplementasikan, dijelaskan lagi, diperjelas lagi di dalam kitab I'anatut Talibin juz 3 kalau nggak salah, sohipahnya adalah sohipah 226 dan 227 sampai 228. Di situ jelas. Bagaimana penjelasannya? Kata Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, la nasun li saumi wa in kasura minhu nahu jima'in wa aklin. Tuh. La nasun la yufiru nasun li saumi nahu jima'in wa aklin wa in kasura minhu. Paham? Belum ya? Belum. Nah, kita jelas. Kata Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari bahwasannya la yufiru, tidak membatalkan terhadap puasa, tidak batal, tidak apa puasanya nasun, orang yang lupa Bang. Lupa apa? Ya. Nahwu jima'in wa aklin. Orang yang lagi puasa, dia lupa siang bolong. Maklum dah pengantin baru. Iya. Baru 2 minggu udah kebelet. Namanya baru. Udah lama dia kan menjomblo, memujang. Waduh, udah kesono kemari nyari ketemu pasangan. tamatan hati, Nah, main aja. Mantem tuh Bang. Ada mah Ramadan. Subhanallah. Dia dipakai tuh istrinya. Iya. Yang lupanya dua-duanya lagi Bang. Iya. Mirisnya banget dua-duanya aja. Saking enaknya Pak Ustaz. Saking enaknya kali. Dua-duanya lupa. Ya. Nah, mereka bersetubuh dalam keadaan lupa dua-duanya. Maka menurut ulama fikih, di antaranya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menyatakan tidak apa-apa. Tidak batal. Termasuk orang yang makan, termasuk orang yang minum, tidak apa-apa. Dengan catatan lupa. Paham hadirin semuanya?
Ya, misalkan Pak Ustadz nih, Berkali-kali apa gimana? nambah misalkan ya, lagi enak-enak diminum contohnya. Ada yang ngingetin, lu puasa, iya gua puasa. Tapi dia langsung ngenyot lagi nanggung, gimana hukumnya? Kalau itu mah disengaja, aliman mubtilan, maka itu mah bisa membatalkan terhadap puasa. Karena disengaja. Takutnya lagi enak-enak makan gorengan, keselak, ya kan? Udah diingetin, puasa. Minum dulu. Iya gua puasa, diminum. Subhanallah. Gimana namanya dia ngap-ngapan? Nah, kalau istilahnya dia udah tahu, udah ada yang mengingatkan, maka secara ilmu fikih ulama fikih menyatakan batal. Karena walaupun dia lagi keselak. Iya, walaupun lagi keselak. Iya, lagi nanggung, gorengan baru nyangkut di sini. Kan itu bisa dimuntahin. Gitu. Caranya dimuntahin. Dikeluarin. Dikeluarin saja. Tapi kalau sudah masuk di dalam, jangan dicolok-colok. Iya. Mentang-mentang, waduh, ini udah makan, colok biar keluar. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Nah, itu masalah makan dan minum. Contohnya tentang setubuh, Pak Ustadz. Nah, bersetubuh. Maaf, ini mah ya berkali-kali. Bukan berkali, agak sedikit ini mah. Agak ke sono. Iya. Ketika lagi belum keluar, dia inget lagi nanggung mau keluar, begitu. Nah, gimana dia udah inget? Cabut. Waduh. Cabut, jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin. Gitu ya. Ini yang jadi lebih unik lagi, gimana kalau seandainya berkali-kali? Iya. Ini lupa apa disengaja kali ya? Iya. Berkali-kali. Misalkan pagi nih lagi puasa. Iya. Naik tuh dia. Iya. Beres. Begitu jam 10, naik lagi. Lupa lagi. Iya. Begitu beres, iya kita lagi puasa mah. Puasa mandi dia kan, mandi junub terus, puasanya lanjut. Jam 3 nunggu asar. Iya. Nanggung lagi. Waduh. Tuh. Itu gimana lagi? Gimana tuh kalau seandainya sampai berkali-kali? Iya, blow-on berarti. Nah, kata ini tetap ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Ada keterangannya. Tetap kata Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, wa in kasura minhu, meskipun itu berulang-ulang. Kasura itu banyak. Meskipun berkali-kali, meskipun banyak dia makannya, kalau dalam posisi keadaan lupa, maka tetap itu termasuk rukhsah. Itu kemurahan dari dalam kitab Fathul Muin ataupun di dalam kitab I'anatul Talibin jelas sama la yuftiru, tidak membatalkan puasa, tidak batal puasanya. Tidak batal. La yuftiru shaumu bil ikhtilami, tidak batal puasanya hanya gara-gara mimpi basah. Apalagi mimpi basah sendirian, Bang. Iya. Mimpi basah, orang tadi aja bininya naik lupa, tidak batal. Tapi awas, sekarang lagi viral nih, lagi rame, Bang. Ya, lihat saja di YouTube, di IG banyak ada di daerah, tahu saya tidak mau menyebutkan wilayahnya, yang jelas ada di satu wilayah, tahu settingan ataupun di Indonesia gimana, lah, di Indonesia ada, masih di Indonesia. Ada orang yang menyatakan bahwasannya ketika kita berpuasa, kalau bersetubuh yang penting dengan istri, Bang. Jangan istri tetangga aja. Ya iyalah. Jangan istri tetangga, itu nggak batal katanya. Iya. Itu mah disengaja. Iya. Nah, itu mah kalau yang kurang akurat. Iya. Saya juga belum bisa membenarkan dan membetulkan, saya tidak mau berkomentar. Yang jelas itu mungkin beliau mempunyai dalilnya. Beliau mempunyai referensinya, mempunyai alasannya. Namun selama ini saya mengkaji dan yang saya gali, yang namanya bersetubuh bila mana disengaja, meskipun dengan istri, apalagi dengan istri tetangga, itu tetap hukum batal puasanya. Tapi ketika tidak disengaja dengan istri pribadi iya istri tetangga yang ada digebukin masa. Nah, kalau dengan istri pribadi, kalau tidak disengaja, itu hukumnya tidak membatalkan kepada puasa. Gimana, jelas? Jamaah puas dengan jawabannya? Oke. Neng Wina gimana, jelas? Oke, ya baik. Mudah-mudahan. Sudah Pak Ustadz penjelasannya? Ya, sudah. Oke. Baik sahabat Dakom di studio maupun di rumah dan dimanapun berada. Alhamdulillah tadi sudah 3 pertanyaan sudah dijawab oleh guru kita. Itu luar biasa. Jadi intinya kalau kita lupa baik makan dan minum maupun setubuh dengan istri atau suami, itu betul, diperbolehkan. Tapi jangan sengaja pura-pura lupa. Gua lupa lah, main hajar dah. Jangan. Berarti buat istri-istri kita
Kalau kita mau itu kita pura-pura lupa aja ya. Nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Oh iya nggak boleh. lupa, Mak. Nggak boleh. Harus ya. lupa. Harus malam. Baik. Terima kasih untuk para sahabat Dakom dimanapun berada. Alhamdulillah tadi sudah luar biasa penjabaran tentang definisi kaidah berpuasa. Ya kan luar biasa sudah dijabarkan dan ada pertanyaan sudah dijawab juga oleh guru kita. Baik untuk para sahabat Dakom di studio maupun di rumah dan masih di jalan juga yang masih ada di tempat kerja yang sedang menyaksikan IG kita luar biasa terus pantengin yang belum menonton dan menyaksikan acara Nasirok nasihat singkat Ramadan ceria insya Allah kita akan tayang setiap hari Kamis dan Jumat buat episode hari ini insya Allah tayang pada hari Kamis besok jam 17.00 sampai seterusnya. Saksikan terus perjalanan Nasirok kita dalam acara Nasihat Singkat Ramadan Ceria. Pokoknya terus lanjut ya kan yang masih ada di IG alhamdulillah pantengin terus kita jangan lupa YouTube-nya di share, di komen, di like dan di subscribe. Jari Anda menentukan siar dakwah kami untuk menyampaikan nasihat-nasihat singkat yang ada di ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Baik, itu saja Ya Bang, dari kami. ada yang lupa, ada yang tidak tersampaikan bahwasannya alhamdulillah tim manajemen Dakom berbagi bagi para jamaah yang hadir khususnya. Ya. Pemirsa YouTuber mungkin ya lain kali insya Allah dapat THR ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada donatur ya. Mudah-mudahan ada donatur sehingga pemirsa yang di rumah pun dapat THR. Tapi untuk saat ini mungkin hanya untuk jamaah yang hadir pada saat sore hari ini. Oke, Insya Allah baik. ada bingkisan. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan. Padahal saya mau menyampaikan. Ya, baik untuk para sahabat Dakom dimanapun berada yang belum kesempatan hadir di studio menyaksikan langsung nasihat singkat Ramadan ceria yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah sini sudah hadir dan insya Allah kita akan berbagi THR ya dari Dakom yaitu bekerja sama dengan PT Opto Lumbung Sejahtera bersama Bako Racing Original Karawang dan Air Herbal Dakom dan juga alhamdulillah masih banyak lain-lainnya yang mau menyumbang dan tidak disebutkan nama-namanya. Ini ada hamba Allah, beberapa hamba Allah yang tidak mau disebutkan nama-namanya. Alhamdulillah ya. Jadi buat para sahabat Dakom dimanapun berada yang ingin membantu atau memberikan sedikit rezekinya kepada tim Dakom maupun acara Nasirok, boleh berhubungan dengan tim kami berupa uang boleh, berupa sembako boleh, berupa dengan buat cemilan berbuka silakan. Tidak apa-apa, tajil dan lain-lainnya. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita ini diberikan atau gimana? Nanti aja. Langsung? Langsung doa aja dulu. Ya, doa dulu ya. Kita doa dulu yang dipimpin oleh Ustadz Asa. Kepada Ustadz Asa kita tutup doa. Silakan. Ya dal jalali Allahumma shalli fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah yajma'in. Amin. Amin amin amin. Allahumma alfu ni'matin wa alfu barakatin wa alfu karamatin wa alfu ma'unatin wa alfu mu'jizatin wa alfu quwwatin wa alfu irhasin wa alfu marratin wa alfu bi khususiyati hadhihi du'a wa bi khususiyati hadhihi syahril Ramadan. Amin. Irhamna wazburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, itulah penutup doa berakhirnya perjumpaan kita sore hari ini. Semoga apa yang tadi kita lakukan dari awal sampai akhir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saksikan terus Nasirok nasihat singkat Ramadan ceria di episode berikutnya, yaitu insyaallah tayang setiap hari Kamis dan Jumat di YouTube Dakom Official dan live IG yaitu Dakom Manajemen setiap hari Rabu
dan Jumat setengah 5 sore sampai menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Asep sudah hadir di studio Dakom. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ajam yang sudah hadir. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan Baik, terima kasih. Siap. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah dibuka Iya. pintu masuk puasa, saya Meong Oplek, dan ini Ustadz Asep, Saifuddin Al-Ghifari, Ustadz Asa, dan Ustadz Ajam. Iya. Mengundurkan diri. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.